Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 TKJ. Hari ini kita ketemu lagi ya. Hari ini pembelajaran PJJ masih berlangsung, atau pembelajaran jarak jauh masih berlangsung. Hari ini akan kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Tapi sebelum itu semoga kondisi kalian masih baik-baik saja, terhindar dari segala pandemi ini, dan kalian tetap sehat. Dan saya mohonkan, Bapak mohonkan kepada kalian, karena kemarin saya lihat ada beberapa siswa yang memang kurang aktif di dalam PPJJ, maka minggu besok saya akan terapkan lebih pressure ya, lebih agak ditekan sehingga dapat memberikan efek belajar dari kalian, gitu ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang firewall, tapi sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat buat kalian, gitu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini akan saya lanjutkan materi kemarin. Kurang lebihnya kemarin kita sudah mempelajari tentang firewall ya. Firewall. Oke, gambar kalian sudah seperti ini tentang firewall, yaitu analoginya adalah tembok api, yaitu antara LAN dan WAN dibatasi oleh firewall. Atau bisa juga dari jaringan internet, kemudian ke server, terlapisi firewall, kemudian ke klien terlapisi firewall. Kurang lebih kita sudah mempelajari itu. Nah, materi kita akan kita lanjutkan tentang kemarin kita juga sudah mengenal apa itu jenis-jenis firewall. Salah satunya adalah yang pertama jenis-jenis firewall. Jenis-jenis firewall itu, bentar slide-nya saya ganti. Jenis-jenis firewall itu ada 4, teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya. Yang pertama itu adalah paket filter gateway. Nah, paket filter gateway ini adalah paket yang dikirimkan untuk melindungi dari beberapa paket filtering yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah application layer gateway. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada circuit level gateway. Kemudian yang keempat adalah stateful multiplayer infection firewall. Nah, kita ke pertama dulu deh. Kemarin kayaknya kita agak sedikit cepat ya hari ini. Paket filtering gateway ini adalah paket yang dapat diartikan sebagai filter atau firewall yang bertugas melakukan filtrasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang berfungsi untuk dilindunginya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kalian pahami dari OSI layer 1 sampai 7, dari physical layer sampai application layer, paket data hanya difiltering di layer ini saja, yaitu layer terendah, network layer, physical layer, network layer, internet layer, kemudian transport layer, dan application layer. Di luar itu, yaitu masih ada 2 lagi layer, yaitu tidak terfilter oleh paket ini. Kemudian, ini adalah lapisan untuk proses paket filtering gateway. Kemudian, yang application layer gateway itu adalah model firewall yang juga dapat disebut proxy. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata proxy firewall, salah satunya adalah ini, adalah application layer gateway. Mekanismenya gampang, yaitu tidak hanya berdasarkan sumber, kemudian tujuan, dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi konten paket tersebut, yaitu dari internet, kemudian paket firewall, kemudian baru website servernya, atau kebalikannya. Nah, itu adalah web server dengan firewall, atau web yang sudah dibangun firewallnya. Kemudian yang selanjutnya, bila kita melihat dari sisi layer TCP/IP atau OSI layernya 1 sampai 7, firewall jenis ini akan masuk pada filtrasi aplikasi. Jadi di aplikasi ini yang dilindungi, yaitu kalau tadi network layer
Kalau tadi apa? Network layer ya, benar ya? Ya, internet layer. Internet layer. Kalau yang ini adalah application layer, yaitu filter paket data dilakukan di layer aplikasi. Nah, nanti yang selanjutnya adalah circuit level gateway, yaitu model yang bekerja pada bagian lapisan transport di TCP/IP atau di OSI layer. Kemudian apa firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut dengan TCP hacking. Yang proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan application layer gateway, hanya saja bagian yang difilter terdapat ada lapisan yang berbeda, yaitu berada pada layer transport, yaitu kalau tadi application layer, kemudian turun ke bawah yaitu transport layer. Dari paket ini difilter lagi, gitu ya. Circuit layer gateway dilihat dari model TCP/IP-nya. Kemudian yang terakhir adalah stateful multiplayer inspection firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan sebetulnya dari tiga firewall. Sebelumnya ada firewall jenis-jenis yang kita sudah tahu, yaitu aplikasi, kemudian transport, kemudian internet. Dengan menggabungkan tiga model firewall paket ini, maka layer-layernya juga bekerja pada layer-layer yang sudah digabungkan, yaitu application layer, kemudian transport layer, kemudian internet layer. Mungkin dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan jenis yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi karena terjadi penggabungan antara internet layer, kemudian transport layer, kemudian application layer. Nah, paket-paket ini yang kita pahami di situ. Nah, selanjutnya bagaimana mengidentifikasi jaringan yang diperlukan? Nah, aplikasi pengendalian jaringan yang menggunakan firewall diimplementasikan dengan menerapkan jumlah aturan atau change-nya pada topologi yang sudah ada. Misalkan kalau kalian membuat topologi bus, topologi star, atau topologi ring, atau topologi yang lainnya. Dalam hal pengendalian, jaringan yang menggunakan IP tables atau penggunaan IP tables ada dua, yaitu koneksi paket yang menerapkan firewall yang digunakan atau konsep firewall yang diterapkan itu sendiri. Dengan dua hal ini, diharapkan IP tables sebagai aturan yang mengidentifikasikan firewall dapat mengenali apakah koneksi yang terjadi berupa koneksi baru atau new, atau koneksi yang telah ada atau established. Kalau kalian bisa mengidentifikasi itu, kalian juga bisa menentukan bahwa koneksi yang memiliki relasi dengan koneksi lainnya, ataukah koneksi yang tidak valid atau invalid. Keempat macam koneksi itulah yang membuat IP table tersebut sebagai stateful protocol atau aturan-aturan yang kompleks. Gitu ya. Nah, selanjutnya koneksi paket sekarang. Koneksi paket yang ada dalam proses pengiriman dari pengiriman kepada penerima atau dari sender ke receiver harus melalui aturan firewall. Dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok koneksi, yaitu koneksi TCP dan koneksi IP, kemudian koneksi UDP. Nah, kita kenalan dulu dari koneksi TCP. Sebagai koneksi yang bersifat connection oriented atau berorientasi pada hubungan, yang berarti sebelumnya melakukan pengiriman data. Mesin-mesin tersebut akan melalui tiga cara atau tiga langkah. Three-way handshake. Dari klien di sini, kemudian sampai firewall, kemudian server. Jadi ada tahapannya dari klien sampai ke server harus melalui firewall terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya agar keamanan yang saling menerima, saling mengirim itu terjadi proteksi di situ atau perlindungan terhadap jaringan. Kemudian selanjutnya adalah koneksi IP. Koneksi IP ini atau Internet Protocol
atau aturan-aturan dalam berinternet harus melalui aturan firewall yang diidentifikasikan menggunakan protokol IP sebelum paket tersebut mendapat jawaban koneksi dari tujuan paket tersebut. Salah satu paket yang merupakan kelompok protokol IP adalah ICMP, yang sering digunakan sebagai aplikasi penguji koneksi atau link antar host. Jadi, konsepnya masih sama dari klien firewall ke server, tapi aturannya yang berbeda. Karena ini menggunakan ICMP, echo request, kemudian masuk ke new. New itu apakah firewall itu baru atau yang sudah ada. Kemudian sampai ICMP server, sampai lagi pada client processing. Nah, dari empat itu, dari IP itu kita dapat macam tipe echo di situ atau echo di situ. Akan mendapatkan paket balasan yaitu echo request dan reply atau time request and reply, kemudian 3 information request and reply, kemudian yang keempat adalah apply marks request and reply. Ini biasanya terjadi ketika kalian uji koneksi. Kalau kalian masih ingat uji koneksi di dalam apa namanya, di dalam apa namanya, Cisco Packet Tracer. Bener ya, Cisco Packet Tracer itu uji koneksinya itu menggunakan reply from titik-titik tergantung informasinya. Nah, itu sebagai bentuk balasan yang didapat. Gitu ya. Nah, kita selanjutnya adalah koneksi UDP. Koneksi di UDP ini diargumentasikan bagaimana koneksi bersifat connectionless, atau bisa katakan sebuah mesin yang mengirimkan paket UDP tidak akan mendeteksi kesalahan terdapat pengiriman paket tersebut. Paket UDP tidak akan mengirimkan kembali paket-paket yang mengalami error. Model pengiriman paket ini akan lebih efisien pada koneksi broadcasting atau multicasting dari klien, firewall, server. Dari UDP paket, kemudian new, kemudian UDP paket server. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah mata rantai IP tables. Dalam mata rantai IP tables ini, untuk membangun sebuah firewall yang harus kita ketahui pertama-tama adalah bagaimana sebuah paket diproses oleh firewall. Apakah paket-paket yang masuk akan dibuang atau drop, atau diterima atau escape, atau malah paket tersebut akan diteruskan atau forward ke jaringan yang lain. Salah satu tools yang banyak digunakan untuk memperluas atau keperluan proses pada firewall adalah IP tables. Program IP tables adalah program administratif untuk filter paket dan NAT atau Network Address Translation. Untuk menjalankan fungsinya, IP tables dilengkapi dengan IP mangle, NAT, dan filter. Proses yang terjadi pada paket yang melewati suatu proses sebagai gambar berikut. Nah, di sini paket ini dari coming paket sampai out paket. Jadi paket yang diterima masuk sini, masuk routing, decision, keputusan router itu bagaimana? Apakah memfilter lagi menjadi di forward lagi, ataukah di input lagi? Ada filter itu di input lagi. Sampai pada kalau masuknya filter input, maka masuknya local process di sini. Kalau local process, maka langsung jadi output sampai cross routing. Kalau tadi langsung di forward, maka langsung pada dua sistem, yaitu filter dan mangle. Kalau mangle post routing, maka akan langsung pada outgoing paket. Keterangan di sini adalah di NAT, destination NAT, atau tujuan memerlukan koneksi network address translation. Kalau istilah SNAT adalah source NAT atau sumber yang menggunakan konveksi network address translation ya. Oke, mungkin itu anak-anakku semuanya. Nah, ini berkaitan dengan tabel filter pada IP tables. Nah, ini ada input, output, dan forward. Kemudian di bawahnya ada policy, ada drop, kemudian escape.
Nah, aturan-aturan mana yang kalian akan ikuti sampai pada urutan ke N, urutan keberapa itu jaringan. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, saya skip di sini dulu. Ini masih ini ya, kemudian ini deh. Ini yang oke. Nah, bagaimana mendesain keamanan jaringan? Nah, ini yang paling penting yang sering ditanyakan, yaitu dalam mendesain jaringan, langkah-langkahnya yang diperlukan dalam membangun sebuah firewall adalah pertama, kalian harus menentukan topologi jaringan yang digunakan tentunya. Kedua, menentukan kebijakan atau policy atau keamanan yang akan dilakukan di situ. Ketiga, menentukan aplikasi-aplikasi atau service-service apa saja yang akan berjalan di dalam jaringan tersebut. Kemudian yang keempat adalah menentukan pengguna-pengguna mana saja yang akan dikenakan oleh satu atau lebih aturan firewall. Selanjutnya, yang kelima adalah menerapkan kebijakan, aturan, dan prosedur dalam implementasi firewall. Yang terakhir adalah sosialisasi kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah diterapkan. Biasanya ini yang berkaitan dengan filtrasi terhadap jaringan atau sering kita sebut firewall. Selanjutnya, berikut diberikan contoh penerapan IP tables pada firewall konfigurasi network yang digunakan untuk contoh ilustrasi pada gambar 11.14. Di sini ada jaringan privat, di sini internet, kemudian di sini Ether 0, di sini firewall, di sini Ether 1. Dari internet ini kalau kemarin masih ingat praktek kita di lab itu kan dari internet masuk ke switch di convert ke Ether 0, kemudian dari komputer atau privat jaringannya kita untuk ke survei ke klien atau di request klien diberikan ke klien masuknya Ether 1. Pada gambar di atas terdapat suatu firewall yang mempunyai dua antarmuka atau dua interface, yaitu hubungan dengan jaringan internet, jaringan ke internet di sini, kemudian hubungan dengan jaringan privat. Berarti ada dua firewall yang melindungi, yaitu Ether 0 dan Ether 1 di sini. Kadang-kadang firewall berhubungan dengan jaringan internet menggunakan modem. Nah, di sini biasanya kalau kalian berlangganan di Devom biasanya ada dua, yaitu kalau nggak root biasanya dapat dua, yaitu modem dan router. Nah, itu yang bisa kalian dalami jauh lebih lengkap untuk melengkapi gambar tersebut untuk praktek. Kemudian kemampuan pertama yang harus dilakukan yang dimiliki oleh firewall adalah melakukan forward IP address dari antarmuka Ether 0 menuju antarmuka Ether 1 dan memiliki dari antarmuka 1 menuju antarmuka 0. Caranya adalah dengan memberikan nilai 1 pada parameter IP forward dan perintahnya. Ini adalah cara-cara dari kita menggunakan firewall. Nah, ini akan saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, teman-teman semuanya, anak kelas 12 TKJ, sehingga kalian bisa tahu bagaimana inisialisasi terhadap firewall. Nah, ini juga akan saya bagikan kepada kalian. Kalau nggak salah sudah saya bagikan ya, atau belum? Nanti silahkan komen di bawah deh, kalau belum ya. Oke, ini akan saya lanjutkan minggu depan dengan catatan-catatan khusus dari saya. Pembelajaran kita menurut saya sudah cukup. Nanti silahkan kalau kalian ingin bertanya, silahkan tanya langsung di WA Bapak. Kemudian kalian bisa untuk men-share. Nah, ini nanti saya akan upload, silahkan kalian lihat, kalian pelajari sebagai bahan untuk media belajar kalian selama PJJ. Oke, mungkin itu teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Selalu sehat dalam masa pandemi ini, dan kalian juga terhindar dari segala bahaya juga dari masa pandemi, dan terus sehat, dan selama PJJ ini kalian juga diberikan kemudahan dalam segala hal. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terima kasih anak-anakku kelas 12 TKJ.